Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kori Zikrina. Saya dari Prodi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini akan menjelaskan mata kuliah dari pembelajaran mandiri yang diampu oleh Dr. Pujirianto, MPD. Yuk kita simak baik-baik videonya dan semoga video ini bermanfaat. Saat ini dengan adanya revolusi digital membuat kita perlu memiliki kemampuan belajar mandiri. Sebagai seorang pelajar di abad ke-21, kita memerlukan keterampilan yang berguna untuk mempersiapkan kebutuhan global. Di antaranya adalah keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, keterampilan dalam memecahkan masalah, dan lain sebagainya. Pandemi membuat kita berinisiatif untuk lebih banyak menggunakan tools digital. Sebut saja pemanfaatan Google Search Engine dalam mencari informasi. Hal ini merupakan bentuk dari self-directed learning. Kamu tahu nggak sih self-directed learning itu apa? Self-directed learning ini dikenal sebagai kemandirian belajar, suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, hingga prestasi seseorang. Biasanya dimulai dari dalam dirinya sendiri atau inisiatif seseorang. Tujuan SDL ini adalah supaya individu berani mengambil tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan dirinya sendiri. Di sini, peran guru atau pendidik di dalam proses belajar mandiri hanyalah sebagai fasilitator. Orang yang siap memberikan bantuan kepada peserta didik hanya jika diperlukan. Bantuan ini bisa berupa yang pertama adalah bantuan menentukan tujuan belajar, yang kedua adalah bantuan memilih bahan ajar dan media belajar, dan yang terakhir bisa berbentuk bantuan dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pembelajar. Selain itu, hal yang paling penting adalah adanya teman belajar atau partner belajar di dalam proses pembelajaran mandiri. Teman belajar ini akan memudahkan kamu untuk berdiskusi dan bertanya. Temanmu ini juga bisa dijadikan alat untuk mengukur kemampuanmu. Jadi kamu bisa mengetahui perbedaan antara kemampuanmu dengan kemampuan temanmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang self-determined learning. Self-determined learning ini tidak lahir secara tiba-tiba. Metode ini merupakan produk pengembangan dari self-directed learning, yang biasanya disebut juga sebagai andragogi. Di sini, guru atau pendidik berperan untuk mengarahkan atau membantu siswa agar belajar lebih mandiri lagi. Siswa atau pembelajar perlu menemukan strategi belajar mereka sendiri, kemudian membangun kepercayaan diri,
dan membagikan apa yang mereka ketahui dan mereka pahami. Pada level ini, kamu sebagai pembelajar diminta untuk mengetahui dan memahami gaya belajarmu sendiri, sehingga dapat memiliki pengetahuan dan skill yang bisa diproduksi ulang untuk situasi yang berbeda. Artinya, di sini kamu akan mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Hal ini yang membedakan self-directed learning dengan self-determined learning. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai self-regulated learning, yang merupakan suatu proses di mana pembelajar berperan aktif dalam kegiatan belajarnya untuk mencapai tujuan. SRL merupakan bentuk optimalisasi di mana pembelajar berperan secara aktif pada metakognitif, kemudian motivasi, dan perilakunya demi tercapainya tujuan belajar. Di sini kamu akan menentukan tujuan belajar pada tahap awal proses belajar, dan kemudian kamu juga akan merencanakan proses belajar dengan menentukan strategi-strategi apa yang dilakukan supaya proses belajar tetap terarah pada tujuan yang telah kamu tentukan. Jika kamu adalah orang yang akan melakukan SRL, artinya kamu perlu menguasai proses belajar itu sendiri. SRL dipengaruhi oleh 3 aspek penting, yaitu keyakinan diri sendiri, motivasi, dan tujuan. Keyakinan diri sendiri mengacu kepada kepercayaan seseorang tentang kemampuan dirinya sendiri. Artinya, kamu perlu percaya diri untuk melakukan keterampilan pada tingkat tertentu yang kamu inginkan. Sedangkan motivasi adalah bentuk dari sesuatu yang akan menggerakkan kamu dengan harapan akan mendapatkan hasil dari tindakanmu sendiri. Dan tujuan merupakan kriteria yang kamu gunakan untuk memonitor kemajuan belajarmu.
Tiga faktor tersebut merupakan hal yang terkuat yang akan mempengaruhi self-regulated learning. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait pembelajaran mandiri. Mulai dari self-directed, self-determined, kemudian self-regulated. Pembelajaran mandiri ini merupakan konsep belajar masa kini. Pembelajaran yang terpersonalisasi, di mana mementingkan individu dan kecepatan belajarnya dapat diatur, terus kemudian kemampuan dalam memahami pengetahuan dan menyerap ilmu dapat diukur berdasarkan pembelajar itu sendiri. Sekian dari saya. Semoga presentasi ini mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh teman-teman, dan semoga presentasi ini juga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di presentasi selanjutnya. Terima kasih.